Halo pemirsa, kembali hadir bersama saya dalam liputan seputar perkuliahan. Kali ini kami akan menyampaikan laporan mengenai perkuliahan yang berlangsung kemarin pada tanggal 6 Oktober 2025 yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Pada pertemuan tersebut dihadirkan dengan materi yang sangat menarik dan mendalam seputar memahami jurnalisme investigasi, sejarah, tahapan, dan prinsip dasar. Berikut beritanya hanya di Fakta Frasa. Pemirsa, di awal perkuliahan, dosen pengampu mengajak mahasiswa untuk memahami sejarah jurnalisme investigasi. Beliau menyampaikan bahwa praktik jurnalisme investigasi telah ada sejak lama. Berawal dari upaya para wartawan untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik peristiwa. Di Indonesia sendiri, jurnalisme investigasi mulai berkembang pesat pada masa reformasi, ketika kebebasan pers semakin terbuka dan jurnalis memiliki ruang yang lebih luas untuk menelusuri fakta. Jurnalisme investigasi menjadi salah satu bentuk keberanian media untuk mengawasi kekuasaan, membela kepentingan publik, dan menghadirkan kebenaran yang sesungguhnya. Selanjutnya, pembahasan berlanjut pada tahapan dalam jurnalisme investigasi. Dosen menjelaskan bahwa proses investigasi tidak bisa dilakukan secara spontan, melainkan harus melalui beberapa tahapan penting. Tahapan pertama adalah perencanaan, di mana reporter menentukan topik, merumuskan fokus masalah, serta menyiapkan strategi peliputan. Tahapan kedua adalah pengumpulan data dan fakta, melalui observasi, wawancara mendalam, serta penelusuran dokumen. Tahapan berikutnya adalah verifikasi dan analisis, yaitu proses memeriksa kembali semua informasi agar tidak terjadi kesalahan. Dan terakhir adalah penulisan serta publikasi hasil liputan yang disajikan dengan bahasa yang lugas, faktual, dan tetap berpegang pada etika jurnalistik. Beliau juga menekankan bahwa jurnalisme investigasi tidak bisa dilakukan dengan secara biasa. Reporter harus bekerja secara teliti, sabar, dan berani menanggung risiko karena investigasi seringkali menyentuh isu-isu sensitif seperti korupsi, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan analisis yang kuat, jaringan informasi yang luas, serta kemampuan menjaga kerahasiaan sumber berita. Kemudian, dosen menjelaskan mengenai prinsip dasar jurnalisme investigasi. Ada beberapa prinsip yang wajib dipegang oleh seorang jurnalis investigatif. Pertama, kebenaran adalah tujuan utama. Setiap informasi harus diverifikasi secara mendalam dan tidak boleh berdasarkan asumsi. Kedua, independensi artinya jurnalis harus bebas dari pengaruh pihak manapun. Ketiga, kejujuran terhadap fakta, di mana setiap temuan harus disampaikan sebagaimana adanya, tanpa dilebih-lebihkan. Dan yang keempat adalah tanggung jawab sosial, karena hasil liputan investigatif bisa berdampak besar terhadap masyarakat maupun pihak-pihak yang diberitakan. Dalam sesi diskusi, mahasiswa tampak sangat antusias. Banyak yang menanyakan tentang perbedaan antara jurnalisme biasa dan jurnalisme investigasi, serta bagaimana cara melindungi diri saat melakukan liputan di lapangan. Dosen menjawab dengan menekankan bahwa jurnalisme investigasi menuntut tingkat ketelitian, keberanian, dan etika yang lebih tinggi dibandingkan liputan harian biasa. Melalui materi ini, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa jurnalisme investigasi bukan sekedar mencari berita, tetapi mencari kebenaran yang tersembunyi untuk kepentingan publik. Profesi ini menuntut integritas, profesionalisme, serta dedikasi tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Suasana kelas berjalan aktif dan inspiratif, di mana mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami makna mendalam dari tanggung jawab seorang jurnalis dalam mengungkapkan fakta. Demikianlah laporan perkuliahan kemarin, semoga materi ini memberikan wawasan baru bagi kita semua.
tentang arti penting jurnalisme investigasi dan kebebasan pers di Indonesia. Kami melaporkan dari Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya Aprilia Zahara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada liputan perkuliahan berikutnya hanya di Fakta Frasa.